amarona an nanzura anfusana ma qaddamat lighad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina ittaba'u sabilar rasyad. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Ashabal fadilah wal a'izzah, hadratal mukarramin, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustaz, para hujjaj, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, para imam masjid, imam musholla, guru ngaji, para kiai, para santri yang saya hormati, pula anggota DPRD Kabupaten Brebes, pangresa Bapak Haji Muhajirin, alhamdulillah bisa hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Prapagan Kidul, Prapagan Lor, Prapag Kidul, oh ya, Prapagan. Ya wes, salah setetek. Beserta jajaran pemerintah desa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ketua BPD beserta anggotanya dan seluruh jajaran pimpinan lembaga desa sampai RW RT-nya yang saya hormati. Yang saya hormati pula grup Hadroh An-Nazir dari Tegal. Alhamdulillah telah melantunkan sholawat-sholawat Nabi yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Wabil khusus panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam dan Sedekah Bumi, pengatur waktu, penata acara, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, tak ketinggalan semua adik-adik yang sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan senantiasa soleh solehah, sehat, sukses, kaya raya dohir batin, berkah segalanya selamanya semuanya, amin ya robbal. Bu, Pak, sudah siap mendengarkan tausiah? Alhamdulillah. Kelihatan jamaah kompak serempak, alhamdulillah. Nanti durung, insya Allah sing sapa wonge hadir di pengajian, walaupun malam-malam hadir di pengajian, yakin orang yang hadir di pengajian akan jadi wong sing akeh doa. Ibu sih lebih butuh duit atau lebih butuh doa? Duit. Kalau anak
dua acara. Di masjid Pak Kiai mau ngasih doa, di balai desa Pak Kubu mau ngasih duit BLT. Kira-kira ibu mau datang ke masjid atau ke balai desa? Wajah-wajah pemburu bansos. Sebelum pengajian ini dimulai, mari kita doakan dulu. Mudah-mudahan dengan acara ini Desa Prapag Kidul mudah-mudahan menjadi qaryah mubarakah, desa yang diberkahi Allah, warganya soleh solehah, jauh dari musibah, rizkinya berlimpah, semuanya pada bisa ke Mekah dan Madinah, melaksanakan ibadah haji dan umroh, berziarah ke makam Rasulullah. Amin ya robbal. Kenceng banget aminnya. Pengen ke Mekah? Sampun daftar? Dereng? Yang gak bakalan berangkat. Kenapa dereng daftar? Oh, langka duit teh. Kalau langka duit teh tapi pengen ke Mekah, nanti malam Jumat buka surat Yasin 40 balik. Buka. Kalau sudah dibuka 40 balik surat Yasin, belum ke Mekah juga, ada jurus terakhir, buka surat tanah. Insya Allah jangan berangkat. Haji wahyu, haji sawahe payu. Alhamdulillah. Insya Allah tausiah saya tidak akan lama-lama, tidak akan panjang-panjang. Mudah-mudahan singkat, padat, melekat di hati rakyat, maslahat untuk umat. Sing penting balik sama-sama membawa astagfirullah berkat. Urusan weteng we dipikir. Dapat ilmu yang bermanfaat. Ibu datang ke sini mau cari ilmu atau cari berkat? Apa yang akan saya bahas tiada lain melalui acara Tahun Baru Islam dengan sedekah bumi. Mudah-mudahan kita bisa berhijrah dari yang tadinya tidak soleh menjadi soleh. Orang Prapag Kidul mudah-mudahan jadi orang soleh, tidak menjadi orang yang salah. Menjadi ahli majelis taklim, tidak menjadi ahli majelis yang tak lazim. Menjadi kader-kader al-mukarrom, tidak menjadi kader-kader al-mugarrom. Amin ya robbal. Karena zaman sekarang mencari kader al-mukarrom angel, tapi mencari kader al-mugarrom akeh. Akeh sing jadi garong sekarang. Nggih. Makanya mudah-mudahan jadi kader al-mukarrom. Intinya jadi wong soleh soleha. Coba kula takon, Bu, wis solehah durung? Durung. Oh, iki arane solehah. Ini ibu-ibu wis pada sampun pada solehah dereng? Durung solehah. Pak, astagfirullah. Wujudmu ada tapi tak bisa kutanya. Siapakah Anda? Jangan-jangan tunggul awi. Ini udah soleh atau soleha belum? Makanya kita kasih judul. Judul ngaji saya malam ini adalah ciri-ciri wong soleh dan soleha. Apa katanya, Bu? Ciri-ciri wong kang soleh. Sebab anak sing takon ke kula. Siapa sih nanya? Anak nenek-nenek wis tua. Ya, barangkali di sini ada nenek-nenek masih perawan. Di sana di Jawa Barat anak nenek-nenek wis tua, takon ke kula. Cari nenek-nenek begini kalau di Sunda. Saya kan aslinya orang Sunda dari Majalengka. Di sana bilang ke saya, "Aa Haji." Saya Pak Kuwo di Majalengka, Pak Dewan, saya dipanggilnya Aa Haji. Jadi kalau manggil ke kiai muda di sana itu Aa. Makanya tuh saya mah nggak usah bilang Romo Kiai, aduh berat Romo. Bapak Kiai berat, Mama Ajengan, Abah berat. Udah aja ke saya manggilnya Aa Haji. Kenapa dipanggilnya Aa? Masih nom, masih ganteng.
Kenapa masih 6 kau udah berani ceramah di panggung? Jadi ceritanya dulu yang namanya A.A. Haji Didin Misbahuddin itu disebutnya mubalik cilik. Kenapa disebut mubalik cilik? Karena mulai ceramah dari umur 4 tahun. Cuma gara-gara dulu disebut mubalik cilik, jadi sampai sekarang badannya pendek terus. Tapi jare kula boten rugi dari wong pendek. Kenapa? Wong pendek itu akeh untunge. Anak kaidah Arab mengatakan al-qasir nisful fitnah. Orang pendek biasanya cerdas. Kenapa wong pendek cerdas? Otak dengan hati parek. Pangapunten, kula bukan lagi menghina yang tinggi tapi lagi membela yang pendek. Jadi wong pendek biasanya pin, wong pinter biasanya pen. Jare si ibu Haji, kok suami saya pendek tapi nggak pinter? Nah itu arane musibah. Kalau di Jawa Barat, Pak Dewan, saya dipanggilnya KDM. KDM. Kalau gubernur Jawa Barat, KDM-nya Kang Deddy Mulyadi. Kalau mubalik yang sedang ceramah, KDM-nya Kang Didin Misbahuddin. Jadi kalau gubernur Jawa Barat, KDM dipanggilnya Bapak Aing. Kalau mubalik ini dipanggilnya Aing. Dan nanti Pak Bu kalau ditanya siapa yang ceramah tadi malam, KDM. Tidak ada KDM datang ke Prapan Kidul. Sampai apa tadi? Wah anak nenek takwan bergula. Jare nenek A.A. Haji. Anak apa nih? Dari tadi A.A. Haji bilang soleh solehah enggak. Cuma nenek dulu ngertos apa nenek? Sebenarnya orang yang disebut solehah itu seperti apa? Orang disebut soleh dan solehah, ciri-cirinya seperti apa? Manun. Manun kembarannya mau ke Baturi. Nun muka ke nun. Jadi saya akan jelaskan. Saya baca dalam kitab Syarah Minahus Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang biasa dikaji di pesantren-pesantren termasuk di pesantren At-Tadhkir yang dipimpin oleh saya. Wes, awas wampol. Pakai pempes. Siap-siap nih. Merek Sweetie, ukuran jumbo. Dalam kitab Syarah Minahus Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ada 7 ciri orang yang layak disebut soleh dan solehah. Anak pirabo, pitu, anak pitu ya, 7. Ada 7 ciri uang disebut soleh solehah. Yang pertama, at-tamassuk bi kitabillah. Apa katanya? Ngel. At-tamassuk bi kitabillah artinya berpegang teguh pada Al-Qur'an, Ya pangapunten Pak Kubo, Pak Dewan, Pak Kiai. Kalau sekarang ceramah itu nggak mesti khusus ngaji. Jadi sekarang harus ada bojegan, harus ada gerakan. Sebab kalau ceramah terlalu fokus, tidak ada gerakan, biasanya jamaahnya suka bersatu. Apa itu bersatu? Bersatu. Entok PKB.
bersatu pada pulang. Jadi harus pakai gerakan biar hidup suasana, karena gerakan itu sumber kehidupan. Di mana ada yang gerak, di sana ada yang hidup. Oke, kan bapak-bapak suka hidup juga kalau ibunya udah melakukan gerakan. Oh betul. Makanya kalau ibu dan bapak nggak ada gerakan nggak bakalan punya anak. Ini pada lahir anak tuh akibat ada gerakan gitu. Banyak ceramah juga sebagai gerakan. Jadi ciri wong soleh dan solehah yang pertama adalah at-tamassuk bi kitabillah, berpegang teguh pada kitab Allah, pada Al-Quran. Artinya orang soleh itu ucapannya, perilakunya sesuai dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jare Quran A ya A, jare Quran B ya. Jare Quran harus bersyukur ya kudu bersyukur. Nah berarti syukuran sedekah bumi ini termasuk mengamalkan isi Al-Quran, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Quran menyuruh kita bersyukur, berarti orang soleh harus bersyukur. Makanya kalau wong prapat kidul rajin bersyukur, tadi sedekahnya ada 4, diperingati semua di luar sedekah yang masing-masing, berarti wong prapat kidul wis soleh dan soleh. Tapi baru satu cirinya itu sesuai dengan Al-Quran, yaitu bersyukur contohnya. Makanya orang soleh-solehah mah pasti selalu bersyukur, tidak suka mengeluh, tidak suka Berarti kalau wong prapat kidul ana sing suka mengeluh, berkeluh kesah, ngegelendeng bae uripe, berarti iku durung soleh dan solehah, sebab bertentangan dengan Al-Quran. Betul. Coba kula takon, Bu. Ana sing suka ngeluh. Akeh. Mana wonge? Kudu kuning. Di Majalengka, Pak. Di Majalengka, ana wong suka ngeluh tiap dina itu 100 kali ngeluh. Sambil lepakan jidat, sambil mukul-mukulin jidat sampai tekok. Pagi-pagi tangi dari turu tuh. Uripe susah banget, nggak kayak wong sejen. Istri manyun terus, belum dikasih duit belanja. Bocah-bocah pada nangis pengen jajan. Motor kreditan 5 bulan maning durung lunas. Iku uripe akeh aduh, berarti akeh mengel, berarti tidak bersyukur, berarti belum soleh dan solehah karena bertentangan dengan Al-Quran. Makanya mau soleh solehah mah apapun yang terjadi harus selalu alhamdulillah. Dikasih duit 100.000, alhamdulillah. Dikasih duit 20.000, dikasih duit 2.000. Ini mau dikasih duit 100.000 nyengir, dikasih duit 2.000 manyun. Aja dulu soleh solehah berarti. Kebagi bansos dari balai desa, alhamdulillah. Enggak dikasih bansos dari balai desa, manyun. Pak Kuwu, di sini ada bansos yang 600.000 anak, 300.000 sembako, beras, kebagian. Yang kebagian alhamdulillah, yang nggak kebagian aja
ngegelendeng aja mengeluh menang. Berarti kalau masih ngegelendeng masih mengeluh berarti belum soleh dan soleh. Wis. Kalau kebagian bansos dari balai desa, alhamdulillah, terima kasih Pak Ku. Enggak kebagian, ya wis meneng. Aja ngontrol teng balai desa. Pak Ku, kenapa saya nggak kebagian aja? Pak Ku pusing, melas. Wis aja jangan sampai tergila-gila sama bansos. Gak bakalan kaya, gak ada ceritanya orang dapat bansos bisa beli Pajero, gak ada. Wis mending usaha sih bener ge. Aja ngarep-ngarep bansos, punten Pak Ku. Kakak saya juga di sana jadi pamong desa, jadi perangkat desa. Kakak saya jadi kaur umum. Saya nggak pernah minta bansos ke kakak saya, enggak. Hah? Enggak. Walaupun kakak saya jadi pamong desa, nggak pernah saya coba masukin data saya bansos, enggak. Cuma kalau dianterin ke rumah ya disakuin. Ya kan kata guru saya yang penting nggak meminta. Tapi kalau dikasih jangankan dianterin, dilempar juga ambil. Wis bersyukur yang dikasih bansos alhamdulillah, yang nggak dikasih bansos aja gegelen. Mohon maaf ibu bapak sadayana. Saya di rumah mimpin pondok pesantren At-Tadhkir. Ada 800 santri yang ngaji di rumah saya, di pesantren saya. Salah satunya santri sudah mengaji kitab Ayyuhal Walad, pengarangnya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Ayyuhal Walad dijelaskan yang namanya bansos, pemberian dari pemerintah, pemberian dari sultan, termasuk bansos, punten ibu, punten bin punten. Jangankan minta, jangankan ngegelendeng, baru toma ngarep-ngarep di hati pengen diberi. Kata Imam Ghazali, wahwa ifsaduddin, dia adalah perusak agama. Perusak agama dicap. Baru begini beras datang ke balai desa, jadi kita kedata beli kula ya, dikasih enggak kula ya. Baru ngarep-ngarep gitu kata Imam Ghazali udah dicap perusak agama, apa maning minta. Makanya menang. Makanya punten Pak Ku, saya menjangankan bansos dari balai desa, ceramah saja sekarang di Prapag Kidul, saya sama sekali enggak ngarep-ngarep dikasih amplop. Isinya aja sudah nurut kiai. Nanti takut masuk Trans 7 nih. Menang nih, pula umumkan siapa yang mau mengundang ceramah A.A. Haji Didin dari pesantren At-Tadhkir Majalengka, saya siap datang. Yang penting sehat badannya, jadwal tidak bentrok. Catat di mana saya ceramah. Saya mah nggak ngarep-ngarep dikasih amplop, nggak ngarep-ngarep dikasih duit, nggak ngarep-ngarep dikasih berkat. Apa sebabnya? Sudah ngaji kitabnya, tahu hukumnya, apal dalilnya. Ngarep-ngarep itu dosa, perusak agama. Makanya saya mah nggak ngarep-ngarep dikasih amplop, capek-capek kudu ngarep-ngarep, kemelas-melas kudu ngarep-ngarep, sebab nggak diarep-arep pun sudah biasa dikasih. Emang pula salah ngomongnya? Yang dosa itu ngarep, tapi dari ceramah, apalagi ini lintas provinsi, diundang lintas provinsi, nggak diarep-arep pun udah lumrah itu Pak Ku, udah lumrah. Pak Dewan udah lumrah dari biasanya, dari dulu juga udah lumrah tuh, turun dari panggung tuh dari panitia. Ini buat bensinnya, ini kardusnya, ya isinya ada jeruk, bakak, ikan bandeng dan sebagainya.
Bagaimana kalau dari Perapat Kidul nggak dikasih? Nggak apa-apa. Oh, saya emang nggak minta, nggak ngarep-ngarep, cuma Pak Kuung nggak tahu malu. Masa grup hadroh dikasih, Kiai enggak? Grup hadroh ya. 5 juta, 7 juta, 10. Grup hadroh 7 juta. Tapi uang 15 orang. Mendingan mubalik 10 juta dewekan. Punten Pak Kuung, ini mah bukan ngarep-ngarep tapi informasi. Jadi kembali ke pokok persoalan. Jadi intinya orang yang soleh-solehah itu cirinya yang pertama berpegang teguh pada Al-Qur'an. Perilakunya harus sesuai dengan Al-Qur'an. Contohnya Al-Quran menyuruh kita bersyukur, maka kita harus bersyukur. Aja ngegelen, aja akeh mengel, wis aja akeh ngeluh, bersyukur aja. Anak santri suka bilang begini, makanya harus bersyukur terhadap yang maha gopur. Janganlah jadi takabur karena jabatan yang luhur. Biar makan nasi bubur, kini makan besok nganggur. Tapi kalau kita syukur, insya Allah bakal mujur. Tetapi kalau tidak syukur, biar badan segede kasur, lubang hidung segede sumur, bakal hancur jadi bubur. Hancur lebur jadi bubur akur. Insya Allah Pak Kuung, habis acara ini semua warga sini tidak ada yang mengeluh, bersyukur semuanya. Aja akeh ngeluh, siap? Siji tah pragat 6 maning baru siji, ya pokoknya setengah rolas pragat. Wis aja suwe-suwe. Kalau beres 7 ya 7, kalau cuma beres 3 ya 3 aja. Nanti yang 4-nya bersambung kalau saya diundang lagi ke sini. Baru siji. Jadi yang pertama ciri wong soleh-soleha itu harus berpegang teguh pada Al-Qur'an. Contohnya bersyukur, aja akeh mengel. Kita sholawatan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man wahada. Wal ali wal ashabi semuanya. Ibu-ibu sholawatan. Bersyukur, wahai dulur-dulur, hidup harus banyak bersyukur. Kalau banyak bersyukur, rezeki tambah subur. Kalau banyak bersyukur, kehidupan tambah makmur. What?
Manon. Capek. Minum dulu, minum dulu. Biasanya ngomongnya rompi ya. Lu si orang rompi mungkin. Pas susunya. Ibu minum, bapak minum. Iki arane banyu apa? Susu. Masya Allah, kasar nemen nih susu. Coba lebih halus dikit, susu itu apa ya? Nenen. Di Sunda mah bahasa nenen. Ya Allah. Jadi ini arane banyu nenen. Jadi si bapak kalau mau beli kopi susu ke warung beli kopi nenen habis. Ini panitia ngasih susu kayaknya susu apa ya? Hah? Susu sapi. Pak Guru susu apa ini? Aduh, kalau tahu susu sapi saya nggak bakalan minum. Kenapa? Saya takut enak-enak minum susu sapi ternyata sapinya beli ikhlas. Sebab saya pernah mendengar curhatnya sapi dan ayam. Ayam dan sapi kongkow bareng. Curhat, kata ayam, sapi, anak apa ayam? Kula ini benci banget karo manusia. Emang kenapa? Daging ayamnya pada demen. Di pengajian anak daging ayam. Tapi musim hujan, kula ikut berteduh di teras rumahnya suka dilemparin batu. Jarek sapi pada bayam, kula juga benci banget ke manusia. Emang kenapa? Tiap pagi susu saya diremes-remes. Sedangkan dikawin si kagak. Emang gua jablay. Seger. Terima kasih air susunya. Memang saya itu dari kecil nyusu terus, Mas. Sampai sekarang makanya habis nikah saya nambah gemuk. Waktu bujangan katanya dulu saya pernah kesini ya. Kalau perasaan udah 2 kali saya kesini tuh. Dulu waktu masih saya belum gemuk, masih agak kurus. Sekarang habis nikah nambah gemuk. Tapi kalau suami habis nikah nambah gemuk itu ciri cocok susunya. Kalau habis nikah nambah kurus itu arane enggak cocok susunya. Kalau habis nikah sakit-sakitan terus itu arane keracunan susu. Kadaluarsa. Kudu ganti merek. Baru siji wis loro maning bae lah, wis mau setengah rolas. Loro maning bae telu bae kita ngaji aja 7. Yang ngaji nggak mesti tamat, bersambung. Nanti ada jilid. Hah? Papat ya wis kok. Kondisional. Emang ibu mau tanggung jawab? Wis baru siji. Lanjut. Masih semangat? Coba kula takon, kalau saya bilang hadirin jawab hadirat nggih? Coba jawab hadirin. Muslimin. Mukminin. Syakirin. Syakirin jadi Syakira. Pemaning ning guri ana sing jawab sakarat. Syakirot besti. Ulangi, syakirin, sobirin, samiin, samiat. Aja ikut-ikutan samiot. Ulangi, samiin, solihin, sodiqin, sodiqot. Ulangi, sodiqin, sobirin, mairin. Tahu Bapak mah erot? Jangan-jangan pasiennya orang sini. Yang kedua, wes tadi yang pertama. Yang kedua, apa maning ciri wong kang soleh soleha. Yang kedua
kedua, wal iqtida'u bi Rasulillah. Apa katanya? Jahil nemen. Wis, terjemahkan baik. Ciri yang kedua, wong kang soleh soleha itu adalah wal iqtida'u bi Rasulillah, artinya mencontoh, mengikuti Rasulullah, mengikuti Rasul. Jadi orang soleh soleha itu ucapannya, perilakunya selalu mencontoh Rasulullah. Contohnya apa? Contoh nih, contoh wong kang soleh. Rasul ucapannya selalu jujur, selalu jujur, tidak berbohong, tidak suka bohong. Berarti kalau di Prapagidul ana sing jujur iku wong soleh. Kalau ana sing suka bohong berarti durung sol. Berarti salah itu karena nggak mencontoh Rasulullah. Coba kula takon, Bu. Pak, ada di sini yang suka bohong? Akeh maning? Berarti durung soleh. Mana wonge? Beli hadir? Enggak hadir? Ya wis bilangin baik. Berarti wong suka bohong iku durung soleh. Cuma persoalannya Pak Dewan, Pak Kuwu, Pak Kiai, saya zaman sekarang sulit menemukan orang yang jujur. Nggih. Wong pinter akeh, wong kaya akeh, tapi wong jujur langka sekarang sulit. Nggih. Hampir semua orang suka berbohong zaman sekarang. Betul tidak? Padahal saya tanya, berbohong dosa apa tidak? Bedak besar, gede dosanya. Nabi sampai wasiat kepada Sayyidina Ali dalam kitab Wasiatul Mustafa. Kata Nabi, ya Ali, iyyakum wal kibba, fa innal kibba yahdi ilal fujur, wa innal fujuro yahdi ilan nar. Kata Nabi, hei Ali, hindarilah bohong, sebab bohong akan menarik pada perbuatan jahat, dan perbuatan jahat akan menarik pada neraka. Kenapa orang sekarang banyak yang korupsi? Itu karena berawal dari suka bohong. Kenapa banyak garong-garong di nasional? Itu karena dia berawal dari tukang bohong. Betul. Gak bakalan korupsi kalau awalnya tidak suka bohong. Itu yang korupsi itu karena berbohong. Karena bohong itu akan menarik perbuatan jahat. Betul tidak? Makanya hindari bohong. Bahkan kata Nabi, ayatul munafiki salasun idza haddatsa kadzdzaba. Ciri orang munafik ada 3. Di antaranya yang pertama, ketika ngomong suka berbohong, ngawadul, jare wong majalengka mah ngubrus. Ngahun. Gabrus. Zaman sekarang Pak Kuwu, Pak Dewan, Pak Kiai, saya sulit menemukan orang jujur. Hampir semua orang suka berbohong. Coba sekarang kita cek. Pidato bohong, nulis bohong, nge-WA bohong. Wis berangkat belum ke pengajian? OTW. Padahal belum pakai baju-baju aja. Nggih, nggih. Ada yang kayak begitu? Anak terus nih kan ya. Pedagang bohong, pembeli bohong. Jare pedagang dukuh Palembang padahal dari Ciamis. Yang belinya bohong lagi di pasar Losari. Mang, berapaan dukuh? 20.000 sekilo. Wah, di Gebang sih cuma 15.000, padahal enggak ke Gebangnya juga. Strategi menurunkan harga itu bohong. Suami bohong, istri bohong, LPG bohong. Punten Pak Bu, ini mah di sana di Majalengka. Kalau LPG itu suka banyak bohong. Wis yang penting beres, aman. Yang penting anak foto kegiatan nih. Wis anggaran nihil. Di sana di Majalengka. Kalau di sini enggak. Oh iya. Ya.
Suami bohong istri. Banyak suami bohong ke istrinya. Bilangnya mau keluar kota padahal sama yang muda. Bilangnya mau rapat padahal mau rapat. Bilangnya mau meeting padahal mereka meeting. Nggih. Itu dosa bapak-bapak. Iku arane bohong, iku arane selingkuh. Nggih. Ibu sakit hati nggak kalau suaminya selingkuh? Jangankan ibu yang menjadi istrinya, saya juga laki-laki paling benci melihat suami-suami yang suka selingkuh di belakang istrinya. Kenapa? Selingkuh itu dusta, selingkuh itu dosa, selingkuh itu menyakiti wanita, selingkuh itu menginjak-injak harkat dan martabat kaum wanita. Katakan tidak pada selingkuh. Betul. Hidup wanita. Saya bela kaum perempuan. Makanya Pak, aja selingkuh Pak, dosa, dusta, bohong. Tapi pangapunten ibu bapak, yang saya nggak setuju itu selingkuh. Kalau poligami mah boleh. Ya kalau saya melarang poligami boten wani. Sudah ada dari sananya. Kalau bapak-bapak pengen nambah istri, ya mangga-mangga baik. Saya dukung. Ada di sini yang punya istri 2? Ada. Bagus. Perlu dikembangkan. Saya kasih gelar. Suami punya istri 4, gelarnya Superman. Suami punya istri 3, gelarnya Powerman. Suami punya istri 2, gelarnya Gentleman. Suami punya istri 1, gelarnya Cemen. Ibu-ibu pengen yang gelar apa suaminya? Cemen. Jadi ini kumpulan suami-suami cemen. Cemen, cemen. Pak Dewan masih cemen. Pak Dewan cemen. Paku? Paku cemen. Apa? Pak Yai? Cemen. Saya? Kula, pengen tahu? Pada baik. Masih cemen. Dulu wani. Tadi pas mau berangkat Rabi kula takon jadwal pundi Jawa Timur di jadwal kemana? Brebes, Losari, Prapa Kidul, awas ake sing ayu. Jare kula tenang no, di pengajian jarang sing ayu, akehannya juga nenek. Makanya saya deleng-deleng kesana kemari kok ngeriaki rumek-rumek ini ya. Gak jelas ini patahnya. Ini apa langkah sing ayu apa lampu kurang padang ini? Kurang padang. Masya Allah. Manun. Wah, kayaknya Pak Kum mau naik level nih. Naik level harus jadi gentleman. Tapi kayaknya harus berdua. Jadi jangan berbohong, harus jujur ya Allah. Sekarang banyak yang berbohong. Pejabat bohong masyarakat. Nuduh wae pejabat akeh bohonge, pejabat akeh bohonge, menang rakyatnya pada baik, akeh bohonge. Buktinya yang nggak miskin pun pada ngaku miskin karena pengen dapat bantuan. Nggih. Pada baik bohong iku. Kalau orang soleh jangan bohong, ikuti Rasulullah selalu jujur. Apa maning contohnya? Contoh yang kedua, Nabi Muhammad itu orang soleh karena contoh yang kedua, Nabi mas selalu rajin sedekah, tidak pelit, tidak pelit. Nabi mah rajin sedekah, tidak selalu dermawan. Coba saya tanya, ibu-ibu dermawan apa pelit? Hah?
wa ba'idu minan nar. Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Makanya kalau pengen masuk surga jauh dari neraka, pengen dekat dengan Allah, kudu dermawan, ahli sodak. Coba saya tanya Pak, iki bapak-bapak langka suaranya Pak, apa harus minum obat kuat ini? Buat sorak Pak, suka sodakoh enggak Pak? Coba saya tanya, bapak-bapak suka sholat Jumat? Di masjid suka ada kenceleng? Ada? Coba kalau bapak mau masukin uang ke kotak amal, niatnya 2.000, salah masukin malah 100.000, kira-kira nyampe rumah bahagia alhamdulillah apa cemberut menyesal? Ngegelendang. Harusnya nyampe rumah kalau pengen akhlaknya seperti Rasul orang soleh, harusnya nyampe rumah alhamdulillah, alhamdulillah. Ditanya sama istrinya, kenapa mas kok bahagia banget? Ini mah niatnya 2.000 malah 100.000 yang dimasukin ke kotak amal. Jare istrinya, alhamdulillah ya mas, moga tambah berkah. Ini mah nyampe rumah, goblok, goblok. Jare istrinya, apa mas, udah goblok baik, salah masukin. Istrinya langsung marah, masukin ke siapa? Salah paham nih. Iki niatnya 2.000 malah masukin 100.000 ke kotak amal. Apa kata istrinya? Ya wis, cari ketua DKM-nya, pinjem kuncinya, susukan 98.000. Ya Allah, itu arahnya wong pel aja kayak begitu. Coba saya tanya Bu, kalau harta disedekahin bertambah apa berkurang? Yakin? Percaya? Kalau ada yang minta sumbangan tiap hari ke rumah, seneng apa enek? Tuh. Nggak konsisten. Jare guru kula, saya punya mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, kata guru saya, Jang, disuruh nama Jang, harta itu disedekahin bukan menghilangkan yang ada, tapi mendatangkan yang belum ada. Jadi kalau harta disedekahin bukan menghilangkan yang ada, tapi mendatangkan yang belum, artinya tambah akeh. Percaya boleh Bu? Percaya. Kalau anak yang minta sumbangan tiap hari seneng apa enak? Contohnya begini nih, contoh. Assalamualaikum. Nah, itu Pak Kuwo nada salamnya wong minta sumbangan. Makanya Pak Kuwo kalau mau sambutan salamnya yang benar. Nanti disangka minta sumbangan. Sebab intonasi mengucapkan salam beda-beda Pak Kuwo. Pak Kuwo kan sudah tahu saya punya pesantren At-Tadkir waktu ke sana. Di pesantren saya kalau santri sedang belajar pidato suka saya marahin. Mau apa kamu? Pidato Jangan kayak gitu salamnya, kayak minta sumbangan itu mah. Gimana? Kalau mau pidato yang gagah, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu mau ceramah. Salamnya. Ada lagi kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadus itu mau pengumuman. Ada di sini namanya Kadus, sama? Kata Pak Kadus, diumumkan kepada seluruh warga desa Prapat Kidul, besok mau diadakan kegiatan posyandu. Mangga yang punya balita supaya dibawa ke posyandu, pulangnya mau dibagi MBG. MBG, makan gratis, makan bergizi gratis. Nanti pulangnya dikasih MBG. Itu Pak Kadus salamnya begitu. Ada lagi yang kayak gini salamnya Pak Dewan. Ada lagi kayak gini sana. Assalamualaikum. Udah ketebak. Siapa sih mati? Iku pasti innalillahi. Lebih, biasanya lebih. Marbot di masjid biasanya gitu salamnya. Ada lagi kayak gini. Assalamualaikum. Minta sum. Harusnya ibu kalau akhlaknya soleh
Langsung ibu menjawab, waalaikumsalam. Terima kasih, hatur thank you. Engkau telah menjadi malaikat penjemput sedekah. Gara-gara tidak ada engkau, ibu tidak usah. Gara-gara ada engkau, ibu tidak usah sedekah jauh-jauh. Cukup di depan rumah. Ini hatur lumayan dari ibu 100.000. Mangga besok ditunggu datang ke sini lagi ya. Anak beli kayak gitu di sini. Langka. Benar pelit kabeh. Belum pada soleh, Bu. Pak, harta disedekahin bukan berkur, tapi bertam. Jika nggak percaya, ikuti hadisnya bareng-bareng. Itu kita bersama-sama hadisnya nih. Satu malam ini harus hafal satu hadis PR-nya. Nanti kalau saya kesini lagi dites. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kosok bareng. Malun min sodakotin bal yazdad tangannya biar inget biar nggak kelalen, kan harus ada ciri khas. Nanti kalau ditanya tadi kiai ceramahnya ngebahas apa, bal yazdad coba kita terjemahkan, ikuti sama-sama. Mana kosok tidak akan berkurang, opo malun harta min sodakotin dengan sebab disedekahkan, bal yazdad bertambah. Jadi kalau kita pengen bertambah harus bersedekah. Apapun yang disedekahkan pasti bertambah. Duit disedekahin pasti bertambah. Makanan disedekahin pasti bertambah. Ilmu disedekahin pasti bertambah. Istri disedekahkan bertambah. Jadi kalau sudah punya istri satu, sedekahkan aja biar istrinya jadi 3. Ya Allah, mudah-mudahan kita jadi ahli sedekah. Amin ya robbal. Aja pelit, itu orang soleh. Ikuti Rasulullah. Siap. 2, udah 1 lagi terakhir, sholawatan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Sidanan Nabi 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 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi oh ya Allah 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 Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Allah 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 Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Wahai ibu bapak semua jamaah, hidup kita harus rajin bersedekah. Sebab jika kita rajin bersedekah, hartanya akan bertambah barokah.
akan tambah berlimpah. Senang sholawatan, senang sholawatan, senang. Ini arane grup hadroh. Tahun 80 Pak di Sunda itu di Jawa Barat ada alat musik arane gembyungan. Berkembang dari tahun ke tahun tuh. Gembyungan yang gede-gede, tabuhnya begini tahun 80 mah. Ya dana. Yang nyanyinya tuh grup Ceebah, Ceyoyo, Maijah. Kami rombongan kosidahan Prapakidul akan mendendangkan lagu-lagu Rolling Stone. Itu tahun 80 tuh. Tahun 90 ada rebana yang cilik-cilik alat musiknya. Kalau rebana begini ditabuhnya. Ting dang dang deng, ting dang dang deng, ting dang dang deng, ting dang. Itu rebana. Ada lagi hadroh nih kayak gini. Ada lagi nang rawis. Ya kalau emak kan perempuan. Emak-emak kalau yang nabinya cowok, nabinya berarti nang rawis. Kalau marawis gini, anak santri saya kalau lagi latihan marawis begini tabuhnya. Langkah opak, langkah opak, langkah opak, emping curcur, langkah opak, langkah opak, langkah opak, emping curcur, opak jingjing raginang bawa, opak jingjing raginang bawa, opak jingjing raginang bawa, bakakak, bakakak. Wis loro, siji maneh terakhir. Wis cebrolas. Yang terakhir, yang ketiga, apa maning ciri wong soleh solehah? Yang ketiga adalah wa aklul halal. Artinya memakan harta halal, memakan harta. Jadi wong soleh itu pasti makanannya selalu hal, tidak berani memakan yang yang syubhat tidak dimakan, yang haram tidak dimakan, selalu memakan harta halal. Bu, kalau anak sih ngasih duit 100 juta tapi haram mau diterima kagak? Hah?
bingung mau diterima haram kagak diterima hemat buat ke mall. Ibu suka diajak ke mall sama suaminya? Ora, pantesan pada muyung, wajah-wajah kurang shopping. Kalau istri saya itu ke mall diajak 2 minggu sekali, Bu. Kalau di mall istrinya pula tuh digandeng, dituyun, jare wong teh haji mentang-mentang kiai romantis banget, istrinya di mall dituyun terus. Jare kula kalau istri di mall dituyun itu bukan romantis, tapi sebab kalau istri di mall nggak digandeng suka ngeranjah kemana-mana. Anak gamis harganya 2 juta langsung saya tarik surut. Anak emas 50 gram surut, kalau nggak digituin tekor. Bu, Pak, malam ini saya katakan kalau kita pengen jadi orang soleh, ada yang ngasih duit ratusan juta tapi haram, maka dengan tegas kita katakan tidak. Katakan. Lihat dalam kitab Nasoihud Diniyah, musannif mewasiatkan kepada kita, inna rizqal halal min ahammil muhimmat. Sesungguhnya rezeki halal itu adalah hal terpenting dari yang penting-penting. Sholat penting, duit halal lebih. Walaupun sholat ribuan rakaat tapi harta yang dimakannya haram, maka sholatnya hanya sampai ke atas sajadah, tidak sampai kepada Allah, terhijab oleh uang haram. Na'udzubillahi min. Munggah haji penting, duit halal lebih. Walaupun hajinya udah 50 kali, umroh 3 bulan sekali, tapi uang yang dipakai ongkosnya haram, maka haji dan umrohnya hanya sebatas sampai ke Mekah, tidak sampai kepada Allah, terhalangi oleh uang yang haram. Na'udzubillahi min. Makanya mulai saat ini kalau pengen jadi wong soleh harus apik, kudu hati-hati, kudu waro urusan harta, urusan duit aja diterima kalau haram. Siap? Siap. Jadi kesimpulannya ciri wong soleh ada 7, cuma yang dibahas sekarang baru 3. Yang pertama, klaleman. Pribadi. Yang pertama berpegang teguh pada Al-Qur'an. Yang kedua mencontoh Rasulullah. Yang ketiga memakan harta halal. Semoga kita bisa mengamalkan yang 3 ini. Pulang dari pengajian ini wong prapa kidul soleh solehah kabeh. Amin ya robbal alamin. Waktu wis jam 12 kurang 15 menit. Aku saya ceramah sudah 1,5 jam. Tadi naik jam 10, sekarang sudah jam 12 kurang 10 menit. Sudah tadi naik jam setengah 11 ya. Sekarang sudah jam 12 kurang 10 menit, jadi sudah 1 jam lebih 20 menit. Kalau di daerah lain saya ceramah hanya 1 jam. Ini karena Paku yang undang, saya tambahkan jadi 1 jam 20 menit. Tapi pangapunten Paku, yang 20 menit itu bukan bonus. Kalau di pabrik itu arane kerja lembur. Mudah-mudahan semuanya berkah-berkah, amin. Berhubung tadi kata MC sekaligus ditutup oleh doa, mari kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa kita baca sholawat syifa. Semoga kita semua menjadi orang yang sehat, sehat dohir, sehat batin, jauh dari penyakit dohir, penyakit batin. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
Mugi Gusti Allah yang Maha Rahman, yang penyayang dan pemurah kepada setiap insan, memberikan kesehatan juga kekuatan kepada kita semua yang malam ini sholawatan, kepada kita semua yang malam ini pengajian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil quluri wa nawahina wa afiyatihi Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahira wa batinan fi ibadika sholihin wa tahsyuruna biha yaumal qiyamati minasy syuhada'i was sholihin. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamidana wa tilmidatina wa ustadzana min ahlil ilmi wa min ahlil dzikri wa min ahlil qur'an wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dharri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bi jami'i ulumina naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi sanah wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bih wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi sanah wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih bil ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala imtihanin bi wasilati hadhil haflah alwaha al-ajal as-sa'ah as-sa'ah. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.